Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di sana ya? Semoga selalu baik-baik saja dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Oke, baiklah. Dalam video kali ini, Bapak akan eh, memberitahukan atau membahas tentang latihan soal matematika pada hari Jumat tanggal 12 bulan 11 tahun 2021 yang kemarin ya nak ya, tentang mencari keliling lingkaran. Oke, baiklah sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi video ini dapat dimengerti dan dipahami ya nak. Baiklah, sebelum mulai siapkan buku dan pulpenmu terlebih dahulu. Silakan tulis nanti setiap nomor pembahasannya dan dipahami, oke? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke. Sebelum mulai tolong di like dan subscribe jangan lupa ya nak. Oke, kita mulai ya. Oke, cari keliling lingkaran ya. Sebelum kita lanjut ya, Bapak mau mengingatkan kembali tentang rumus mencari keliling lingkaran ya. Cari rumus lingkaran. Jadi ini ada lingkaran ya. Lingkarannya utuh ya. Anggap aja lingkarannya utuh, bagus ya. Di tengah-tengahnya ada yang namanya diameter, titik pusat ya. Dari titik pusat ke pinggir, ini namanya jari-jari. Dari titik pusat ke pinggir, ini juga namanya jari-jari. Nah, dari ujung ke ujung melewati titik pusat, ini namanya diameter ya. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari ya, jari-jari tambah jari-jari ya. Nah, adapun rumus keliling pada lingkaran itu adalah ada 2 ya. Kalau pakai jari-jari rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r. Oke. Yang kedua, kalau pakai diameter cara nyari keliling adalah pi dikali d. Oke. Nah, jadi ada 2 rumus mencari keliling. Yang pertama kalau pakai jari-jari 2 kali pi kali r. Yang kedua kalau pakai diameter pi kali d. Oke. Ini dikotakin dulu. Oke, sudah. Nah, apa sih keliling lingkaran itu? Ya, kalian harus tahu keliling itu apa. Jadi keliling itu adalah misalkan di sini ada orang, ya, ada orang nih. Nah, keliling. Berarti keliling lingkaran itu adalah dari titik awalnya dari sini dia keliling nih, mengelilingi lingkaran sampai ke titik semula. Oke. Nah, karena dia keliling, maka otomatis keliling lingkaran itu adalah yang garisnya melengkung gini ya, yang garisnya melengkung gini tuh, tuh. Nah, oke. Jadi kalau lingkarannya utuh pakainya yang ini, langsung aja 2 kali pi kali r atau pi kali d. Nah, nilai pi itu ada, kalian bisa pilih. Yang pertama nilai pi itu adalah 22/7 ya, atau juga kalian bisa pakai yang nilai pi-nya 3,14. Kalian bisa pilih mau pakai yang mana ya. Kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7, ingat nih nak, jari-jari R atau D, jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7, maka dia pakai pi-nya 22/7 biar gampang ya. Kayak 22/7. Kalau nggak bisa dibagi 7 R atau D-nya, pakai yang 3,14. Oke? Nanti lihat contohnya ya, nak ya. Nah, sekarang kita langsung aja nomor 1. Nah, nomor 1
Nomor 1 itu lingkarannya enggak utuh ya. Di sini ada yang hilang. Yang mana yang hilang nih? Yang bagian sini. Nah, kan bagian situ yang hilang. Jadi kelilingnya kita nggak bisa langsung pakai rumus ini, nggak bisa. Jadi gini, kan tadi kan Bapak bilang keliling itu adalah dia mengelilingi, ya nggak? Nah, berarti kalau gambar kayak gini, kita pikir lagi nih. Misalkan di sini ada orang, di sini ada orang di sini, ya. Atas sini ada orang. Dia mau keliling, ngelilingi lingkaran. Berarti kan dari sini. Ini yang garis lengkung. Nah, ya, yang garis lengkung ini itu cara nyari panjangnya pakai rumus keliling lingkaran. Deh, yang garis lengkung itu pakai keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran ditambah mana lagi dia yang lewatin? Ini. Ini tuh apa? Jari-jari kan? Dari pinggir ke tengah jari-jari. Mana lagi dia lewatin? Tulis dulu deh. Mana lagi dia yang lewatin? Ini. Nah, berarti ditambah lagi jari-jari lagi. Jadi lihat gambarnya dulu ya nak ya. Jangan langsung pakai rumus karena kadangkala kalau lingkarannya nggak utuh, nggak bisa langsung dipakein rumus yang awal itu ya. Jadi lihat dulu gambarnya ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Keliling lingkaran itu kalau dia utuh kan, kalau lingkarannya utuh, cara nyarinya adalah 2 kali V, 2 kali Pi kali R, atau bisa juga Pi kali D, ya kan? Nah, ini bisa dipakai, tapi ini lingkaran yang nggak utuh, ya. Kita cari dulu, ini nih garis lengkung ini, itu berapa bagian dari lingkaran? Maksudnya Pak gini, eh, kalian pernah lihat pizza kan? Ya paling nggak pernah lihat lah ya, ini pizza, ya. Misalkan pizza itu dipotong jadi, ini kan jadi dua. Berarti kan bagian yang sebelah kanan itu adalah 1/2. Berarti kalau yang ditanya ini berarti 1/2, kan? Tapi kalau dibelah lagi, nah ya, ini kan jadi ada 4 bagian, ya. Tapi kalau yang diambil Bapak itu adalah tuh bagian yang ininya aja. Nah, berapa bagian berarti yang diambil? Berapa berapa daerah yang diarsir? 3, ya Kak. 3 dari berapa semua daerahnya? Ada 4 daerahnya. Berarti 3/4. Nah ini gambar yang diarsir ini sama kayak gambar nomor 1, ya enggak? Jadi nomor 1 ini itu adalah 3/4 dari keliling lingkaran, ya. Jadi rumusnya nyari kelilingnya gimana? Jadi gini, berarti 3/4, bilang 3 ya, 3, 3/4 ya, dikali, nah keliling lingkaran, ini kali ya nak ya, dikali keliling lingkaran, tadi apa keliling lingkaran? 2VR ya. Ini kan R, ini kan dari sini ke sini kan jadi jari ya. R yang berarti kali 2 kali Pi kali R. Oke, ditambah 7 tambah 7 ya enggak? Jelek. 7 tambah 7. Itu ya. Ditambah 7 dibagi 5 dengan 7. Ini kalau ada tanda kayak gini, artinya garis yang ada tanda kayak gini itu panjangnya sama. Kalau sini 7 berarti sini juga 7. Ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin angkanya. Berarti keliling sama dengan 3/4 dikali 2 dikali, nah pi-nya kita pakai yang mana? Pakai yang 22/7 atau pakai yang 3,14, ya. Pilih, lihat. Nanti kita lewatin dulu pi-nya ya. Kita masukin R-nya dulu. R-nya 7 ya, jari-jari ya. 7. Nah, lihat R-nya 7. Jari-jarinya bisa dibagi 7 nggak? 7 bisa dibagi 7 nggak? Bisa kan?
7 bagi 7 1. Berarti I-nya kita pakai angka 22/7. Karena R-nya bisa dibagi 7. Kalau jari-jarinya nggak bisa dibagi 7, maka pakai nilai pi 3,14. Oke? Lalu ditambah 7 tambah 7, kita langsung hitung aja ya. 14. Oke? Nah, sekarang kita tinggal kerjain. Nah, biar gampang, kita kecilin angkanya. Gimana cara ngecilinnya? 7 bagi 7. 1. 1. Ya enggak? 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Lalu 4 sama 2. 4 sama 2. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2. Ini jelek lagi catatannya. Ntar dulu. Nah, 2 bagi 2 itu 1. 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Oke, ada lagi. Ada lagi nih. 2 bagi 2, 1. 22 bagi 2, 11. Oke. Nah, kita tinggal hitung. Yang 14-nya biarin dulu ya, Nak ya. Sekarang kita tinggal hitung yang lingkarannya. Ya. 3 kali 1, 3. Kali 11, 33 ya enggak? 33 kali 1 tetap lagi 33. 33 bagi 1 tetap lagi 33. Ya kan? Berarti kelilingnya adalah 33 ditambah 14. 14 dapat dari mana? 14 dapat dari 7 tambah 7 ya. Jadi kelilingnya adalah berapa? Ayo. 33 ditambah 14. Iya, pinter. 47 cm. Udah selesai. Nomor 1 ya, Nak ya. Jadi itu nomor 1. Silakan dipahami. Jangan sampai lupa ya. Oke, udah ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Nah, ini gampang. Keliling dari bangun di samping adalah, ini 14 nih, kalian harus tahu dulu apa. Ingat, dari tengah, kan tengah ya, ke pinggir, ini namanya jari-jari atau R. Jadi nomor 2 itu yang kita ketahui R-nya adalah 14 cm. Oke? Ya, ingat-ingat lagi. Jadi cara mencari keliling lingkaran itu seperti apa? Ayo, cara mencari keliling lingkaran ada 2. Yang pertama itu keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Yang kedua keliling sama dengan pi dikali D. Oke, ingat ya. Ini adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Kalau, nah, ada kalaunya nih. Kalau lingkarannya itu utuh seperti nomor 2, kalian bisa langsung pakai rumus yang tulisannya warna merah nih, ya. Nah, karena yang diketahui jari-jari, kita pakai rumus yang atas, yaitu keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, kita masukin K sama dengan 2 kali. Kalau kalian bingung mau pakai pi-nya berapa, dilewatin dulu aja jari-jarinya 14. Nah, baru tentuin. Karena jari-jarinya 14, kira-kira 14 itu, oh iya, nilai pi itu kan ada 2 ya. Nilai pi itu adalah 22/7 atau bisa juga 3,14. Kalian pilih mau pakai yang mana, ya. Hasilnya nanti nggak akan jauh beda, ya. Nah, sekarang lihat. Karena R-nya itu 14, 14 bisa dibagi 7 nggak? Ada nggak 7 kali berapa yang hasilnya 14? Ada kan? Nah, jadi kita pakai nilai pi-nya adalah kita pakai nilai pi-nya adalah 22/7. Oke. Udah dapet nih, ya. Udah ketemu mau pakai nilai pi-nya berapa. Lalu kalian tinggal di coret-coret kayak tadi kayak Bapak ya.
Sekarang 7 bagi 7 1 ya. 14 bagi 7 14 bagi 7 2. Sama-sama bagi 7 nih. 7 bagi 7 14 bagi 7 juga 2. Oke. Lalu tinggal kita kalikan ya. 2 yang atas kali atas. Yang atas semua dikaliin. 2 kali 22 kali 2. Ayo berapa? 2 kali 22. 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Berarti 44. Ya. Keliling sama dengan 44 dikali 2 dibagi 1 ya. Kan ada angka per 1. Berarti keliling sama dengan 44 kali 2. 88. 4 kali 2 8. 4 kali 2 8 per 1. 88 bagi 1 itu tetap 88 ya enggak? Berapapun dibagi 1 hasilnya tetap. Berarti jawaban kelilingnya adalah 88 cm. Oke? Terus diingat ya. Karena lingkarannya utuh kita nggak usah pakai kali berapa gitu. Kalau nomor 1 kita kaliin sama kelilingnya kita kaliin sama 3/4 gara-gara lingkarannya nggak utuh ya. Lingkarannya itu adalah 3 bagian dari 4 bagian ya. 3 bagian dari 4 bagian. Jadi kita tambahin 3/4. Nah, kalau untuk nomor 2 itu lingkarannya utuh. Jadi nggak usah ditambahin berapa bagian. Jadi langsung masukin ke rumusnya, oke? Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 3. Nah, nomor 3. Nomor 3. Ada lingkaran kalian lihat. 30 cm itu apa? Apakah jari-jari atau diameter? Iya. 30 cm itu adalah diameter. Jadi nomor 3 ini yang diketahuinya adalah diameter. Berapa diameternya? 30 cm ya. Sedangkan untuk mencari lingkaran, cari kelilingnya apa tadi nak? Ayo, ada yang ingat nggak? 2 dikali pi dikali r. Itu yang pertama ya. Pilihan pertama. Kalau yang keduanya pi sama dengan keliling sama dengan k sama dengan pi. Ini bacanya pi ya nak ya. Pi dikali d. Nah ini pilihannya. Rumusnya ya. Nah nilai pi-nya tadi apa aja? Yang pertama ada nilai pi-nya 22/7 atau bisa juga nilai pi-nya adalah 3,14 tergantung dari nilai d atau d-nya diameter atau jari-jarinya. Oke. Kita lihat nomor 3. Nah, ini lingkarannya utuh. Jadi bisa langsung dipakai rumus yang dikotakin ini ya. Kita langsung karena d ya, karena diketahui diameter, kita pakai rumus yang bawah ya. Kita pakai rumus yang bawah, jadi keliling sama dengan pi dikali d ya. Kalau d-nya 30, berarti 30 itu bisa dibagi 7 nggak? Nggak bisa ya? Nggak ada 7 kali berapa yang hasilnya 30. Nggak ada kan? Jadi nilai pi-nya kita pakai angka 3,14 aja ya. Nah, sekarang tinggal dihitung 3,14 dikali 30 ya. Kita ilangin aja nolnya nih. Nolnya kita bilang kita ilangin, berarti komanya mundur 1 ya. Karena nolnya 1, maka komanya mundur 1. Kalau komanya 2, mundur 2. Oke, jadi 31,4 dikali 3. Oke. Ayo kita bikin susun ke bawah. Bapak tahu pasti banyak yang lupa ya cara perkalian susun ke bawah. Semoga ini bisa mengingat kembali ya. 3 kali 4, 12. 1. 3 kali 1, 3. Tambah simpenan. Berapa? 4. 3 kali 3, 9. Ya. Ada berapa angka di belakang koma? Nih, ini doang. Ada 1 kan? Si 4. Berarti ini juga 1 angka di belakang koma. Tuh. Berarti kelilingnya jawabannya adalah 94,2
sentimeter. Gampang kan? Ingat, kalian harus tentuin dulu pi-nya berapa. Kalian harus lihat gambarnya. Kalau gambarnya utuh, kalian bisa langsung pakai rumus. Tapi kalau nggak bisa nggak utuh, lingkarannya nggak sempurna bulat ya. Ada misalkan seperti ini gitu ya, atau seperti ini gitu ya, nggak utuh. Ini kan berarti kan tuh berapa bagian lingkaran. Ini juga berapa bagian dari lingkaran ya. Ini nggak utuh lingkarannya tadi ya. Kalian harus lihat dulu gambarnya seperti apa, oke? Kita lanjut nomor. Iya, jangan lupa ditulis ya nak ya. Silahkan di post videonya kalau kalian menulis ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Nomor 4. Mana ya? Nomor 4. Oke, nomor 4. Keliling bangun. Ah, ini sih sama aja pertanyaan yang tanyanya keliling semua ya. Oke, nih tanya keliling. Kalian lihat gambarnya. Apakah lingkarannya utuh? Enggak ya. Lingkarannya enggak utuh ya. Ada bagian lingkaran yang hilang. Jadi kalau di gambar sempurna lagi, ini tuh ada bagian lingkaran yang hilang. Tuh, ya kan? Jadi lingkaran berapa bagian yang hilang? Nah, pertanyaannya gitu ya. Jadi misalkan di sini ada lingkaran. Ya. Lalu Bapak bagi 2. Nah, ya, yang diambil itu yang atas, yang warna merah ini ya kan? Nah, pertanyaannya, yang diambil, yang diarsir warna merah itu ada berapa bagian? Ada 1 kan? Berarti ada 1. Per dari ada berapa bagian semuanya? Ya, ada 2 bagian, yang atas sama yang bawah, ya kan? Jadi 1/1 bagian dari 2 keseluruhan bagiannya ya. Jadi lingkaran ini bangun nomor 4 itu adalah setengah lingkaran ya. Pak gambar lagi dah, karena yang aslinya udah dicoret-coret ya. Jadi gambarnya seperti ini ya nak ya. Nah, oke. Titik pusatnya di sini ya, 42. Nah, jadi 42 tuh jari-jari atau diameter. Udah paham lah ya. Berarti 42 ini adalah diameternya. Diameternya 42 cm ya. Nah, kita ibarat lagi di sini ada orang. Nah, dia mau kelilingin daerah ini. Berarti rutenya bagaimana? Rute kita cari rutenya dulu. Berarti ini yang ngelengkung 1. Ada lagi nggak? Ini kan kalau ngelengkung doang dia kan nggak balik ke tempat semula dong. Dia nggak keliling namanya ya. Mana lagi dia lewat mana lagi? Nih, 2. Oke. Berarti bagaimana cara mencari kelilingnya? Nah, itu pertanyaannya. Kita lihat garis lengkung ini tadi Wah bilang berapa bagian dari lingkaran? Setengah ya kan? Berarti cara untuk mencari kelilingnya adalah setengah keliling lingkaran ya ditambah keliling lingkaran itu adalah garis yang lengkung ya nak ya. Berarti garis lengkung ini adalah setengah keliling lingkaran ditambah berapa ini? 42 ya kan? Atau diameternya ya. 42 diameter aja gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Berarti keliling sama dengan setengah. Ayo, yang diketahui itu diameter. Rumus mencari keliling lingkaran kalau pakai diameter itu apa tadi? Pi dikali D, ya kan? Kalau pakai jari-jari, tambahin aja kali 2. 2 kali Pi kali R. Ingat ya nak ya? Gampang. Nah, sekarang kita berarti pakai yang atas nih. Pi kali D. Ya. Jadi setengah kali. Setengah dapat dari mana ini Pak? Setengah karena lingkarannya adalah setengah ya. Setengah kali Pi kali D. Tambah berapa ya ini?
tambah D aja dulu deh, nggak apa ya. Sekarang kita hitung. Berarti setengah kali pi-nya pakai angka berapa, Pak? Pi itu kan ada apa aja tadi aku bilang? Pi itu pilihannya ada 22/7 atau bisa juga 3,14 ya. Tergantung dari nilai R atau D-nya berapa ya. Kalau R atau D-nya bisa dibagi 7, maka pakai yang atas. Kalau bisa dibagi 7. Kalau bisa di bapak singkat ngerti lah ya. Bagi 7 ya. Pakai 22/7. Kalau nggak bisa, pakai yang bawahnya 3,14. Nah, kita kosongin dulu pi-nya. Kita lihat D-nya berapa? Nih, diameter ya dari ujung ke ujung. 42. Kira-kira 42 itu bisa nggak dibagi 7? Nah, kalian harus hafal perkalian ya. 42 tuh bisa dibagi 7 nggak? Bisa ya. Tapi pi-nya pakai 22/7. Oke. Ditambah ini nanti 42. Nah, sekarang kita tinggal sederhanain atau coret-coret. Nah, sekarang kita lihat 2 sama 22 ya, sama-sama bagi angka 2. 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. Oke. Sekarang 7 sama 42 sama-sama dibagi angka 7. 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 berapa? 7 kali berapa hasilnya 42? Iya, 6 ya. Sekarang kita tinggal hitung. Berarti keliling sama dengan 1 kali 11. 1 ya. 1 lagi. 1 kali 11, 11. Kali 6, 66. 66 bagi 1, tetap aja 66 ya. 66 bagi 1 lagi, tetap aja 66. Jadi kalau pernya udah 1, kalian nggak usah hitung ya. Udah pasti hasilnya 66 ya. Ditambah berapa tadi garis lurus ini? 42. 42. Berarti jawabannya keliling sama dengan yuk kita susun ke bawah. 66 tambah 42. Berapa? 6 tambah 2. 8. 6 tambah 4. 10. Ya, 10. Nah, berarti jawabannya 108 cm. Oke. Kenapa pakai rumusnya pi d, Pak? Karena yang diketahui D. Kalau R-nya berapa ini? R-nya itu setengah dari D-nya. Kalau D-nya 42, maka R-nya 21 cm. Oke. Kalau mau pakai R-nya boleh, Pak. Boleh. Jadinya nanti 2PR ya. Ya, sama aja. Ntar hasilnya. Ya. Oke, silakan di-pause, dipahami ya. Ditulis ke buku catatan. Sekarang kita nomor terakhir. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Pause dulu videonya ya. Tadi salin nomor 4 nih. Hitungnya sampai 3 ya. Pause 1, 2, 3. Yuk di pause videonya ditulis. Nah ya. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini mirip-mirip kayak nomor 4. Kalian harus tahu dulu gambar ini berapa bagian dari lingkaran. Nih, berapa bagian dari lingkaran. Misalkan aku punya lingkaran. Kan baru 2 ya. Belum bentuk kayak gini ya. Tambah 1 garis lagi. Nah, yang mana dia ini? Yang ini kan? Oke, berapa bagian yang diarsir? 1. Dari berapa bagian keseluruhan? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bagian. Berarti garis lengkung ini ya. Misalkan kita cari rute lagi. Sini ada orang. Dia mau keliling. Rute mana dia lewat? Ya. Yang pertama, pasti garis lengkung ini. Kok nggak warna merah? Yang pertama pasti garis lengkung ini. Ya. Setelah garis lengkung ini pasti setelah biarin. Setelah dia melewati garis lengkung ini apa? Garis lengkung ini adalah 1/4 keliling lingkaran. Ingat ya, keliling lingkaran. Yang lengkung itu pasti keliling lingkaran. Berarti ditambah ini. Itu apa?
jari-jari ya. Kan pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini nih. Nanti ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari ya. Kalau dari ujung sini ke ujung sini baru diameter. Tambah, berarti ini apa tadi? Jari-jari ya. Jari-jari ditambah ini lagi ke atas lagi sampai balik ke titik awal. Jari-jari juga. Oke. Sekarang apa tulis yang agak rapian dikit. Keliling sama dengan seperempat. Aduh salah. Seperempat keliling lingkaran. Berarti seperempat dikali keliling lingkaran. Berarti seperempat dikali, ini kan yang diketahui 12 ini apa? Jari-jari ya. R tuh R-nya yang diketahui 12. Ya. Berarti pakai R aja biar gampang. Apa rumus keliling kalau pakai jari-jari? 2 kali V kali R. Ingat ya. Kalau pakai diameter, Pi kali D. Oke. Kalau pakai R berarti yang atas nih. Jadi 2 kali Pi kali R ditambah ini nih yang keliling lingkaran ya. Ini keliling lingkaran nih. Tambah 2 ini nih. Sekarang. Tambah R. R-nya 12. 12 tambah 12 aja ya. 12 tambah 12, 24 ya. Bapak langsung tulis 24 gitu aja ya. Dapat dari mana Pak 24? Ini R tambah R. R itu 12 ya. 12 tambah 12, 24. Oke. Kita langsung aja jadinya seperempat dikali 2 dikali nah lihat R-nya berapa? R-nya itu 12. 12 bisa nggak dibagi 7? Enggak. Kalau 14 baru bisa. Jadi kita pakai pi-nya 3,14. Ngerti nak ya? Nah, sekarang kita tinggal hitung. 4 sama 2 bisa sama-sama dibagi 2, ya enggak? 2 bagi 2. 1, 4 bagi 2. 2. Ada lagi yang bisa dicoret atas sama bawah. Apa? 12 sama 2. Sama-sama dibagi angka 2. 2 bagi 2. 1. 12 bagi 2. 6. Ini udah ditambah 24 ya. Sekarang kita tinggal hitung perkaliannya dulu ya. Kita tinggal hitung perkaliannya. 1 kali, nggak usah dipikir 1 sama aja ya. 1000 kali 1 juga tetap hasilnya 1000. Jadi 3,14 kali 6 berapa? Nah, kita hitung. 3,14 kali 6. 6 kali 4 24. 6 kali 1 6 tambah simpanan 2 8. 6 kali 3 18. Ada berapa angka di belakang koma? 2. Ada 1, ada 4. Berarti 2 angka juga di belakang koma. 4 8 1. Ini komanya di sini. Ya. Komanya jadi 2. Nah, ini jawabannya yang hasil kalinya ini adalah 18,84. Nah, ini jangan lupa ada tanda tambahnya nih ya. Tambahnya 24. Karena kalau nggak gambarnya nggak utuh, pasti nanti ada yang ditambahnya ya. Berapa nih jadinya? Tambah 24. 4 turun, 8 turun, 8 tambah 4, 12 ya. 1, wait. Gitu lanjut, maaf tadi ada kesalahan teknis. Ini 18,84 ditambah 24 ya. Jadi naruhnya gini ya, 4 itu di bawah 8. Jadi ini nggak ada lawannya, turun. 4, 8, 12 ya, 8 tambah 4, 2, simpan 1, 4. Jadi kelilingnya adalah 42,84 cm. Oke, silahkan kalian cek jawaban kalian kemarin, apakah ada yang betul ataukah betul semua ya. Jangan lupa ditulis juga di catatan kalian untuk belajar di soal berikutnya. Pasti soalnya nggak jauh-jauh beda, paling hanya beda angkanya saja, oke? Jangan lupa belajar juga di rumah, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Catat di buku tulis, nanti Bapak periksa di buku tulisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.